itu dibilangnya pokoknya kamu kerja punya karir. Nah untuk ketika kamu punya karir sesuaikanlah dirimu. Ketika kamu menyesuaikan diri dengan atasanmu itu akan membuat karirmu itu menjadi lebih mudah, bukan menjadi penjilat ya, tapi mencoba menyesuaikan pola kerja kita dengan atasan meskipun itu tidak terlalu kita sukai. Personally menurut saya itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena at the end kan atasan-atasan itu punya kontribusi untuk mengembangkan kita gitu kan. Ketika dia melihat oh Anda adalah orang yang mudah dibentuk, Anda adalah orang yang adaptif, Anda adalah orang yang berpikiran luas, Anda bisa menyesuaikan diri dengan perusahaan, mereka lebih punya keinginan untuk menghubungi kita dibandingkan dengan dia harus berhadapan dengan seorang karyawan yang rebellious gitu. Nah tapi pada masa Gen Z yang sekarang ini yang saya pusing adalah gitu, karena di rumah pun saya ngadepin makhluk Gen Z gitu kan. Saya makhluk Gen X, sesama makhluk gitu kan. Jadi Gen Z itu kan berkembang dengan polanya sendiri, pemikirannya sendiri, paradigmanya sendiri. Nah ini yang saya juga nggak paham nih sebenarnya menghandle-nya gimana. Yang kalau yang saya alamin adalah Gen Z ini memang itu saya lebih sulit dibentuk. Jadi sekarang kalau saya nyari karyawan, saya pasti akan mencari orang-orang yang secara bibit itu menurut saya punya potensi untuk bisa dibentuk, untuk bisa bekerja sama dengan generasi lain gitu. Nah, apakah itu salahnya Gen Z 100%? Enggak juga. Tadi saya ngobrol dengan Iva karena pola didiknya beda. Gen Z itu dari kecil aja udah segala macam Google, segala macam medsos. Sementara saya baru tahu ada barang yang namanya HP itu udah merek baru saya pegang HP gitu kan, jadi itu sangat berbeda. Sehingga akhirnya filosofi dari orang tua itu menjadi sesuatu yang jauh tidak bernilai, meskipun sebenarnya ya saya nggak tahu sih, mungkin saya masih menantang Anda untuk tandain hari ini tanggal berapa. 30 tahun lagi Anda masih ingat nggak sesi ini? Anda coba refleksi ya, berapa persen dari apa yang kita omongin hari ini itu benar gitu loh ya, karena banyak hal itu sampai saya nggak bisa jawab gini loh Bang, karena nanti mereka baru tahu kebenarannya, mereka akan tahu jawabannya sendiri setelah mereka di usia 50-an gitu. Cuma saya berharap ketika Anda di usia itu, Anda tidak menyesali keputusan yang Anda ambil. Itu aja gitu. Misalnya ketika Anda punya banyak keluh kesah sama atasan, atasan saya begini, atasan saya begitu, toxic pokoknya. Karena saya pernah tidak se-ekstrim itu, tapi saya pernah punya konflik seperti itu dengan atasan saya. Saya punya atasan yang saya tidak sukai, menurut saya nggak benar gini bla bla bla. Suatu hari dia buat komen tentang satu keputusan saya yang personal, jadi saya tersinggung. Tapi karena saya Gen X, saya tetap kerja dengan baik dengan dia gitu loh. Jadi ketika kami akhirnya berpisah jalan, dia tetap memuji, dia bilang kamu tetap karyawan yang baik, karena memang saya membatasi apapun ketidaksukaan saya sama dia, itu saya akan batasi gitu loh. Artinya saya kerja gitu. Tapi ketika saya ketemu dia 15 tahun kemudian, saya duduk di depan dia hanya untuk bilang, ibu maafkan saya, hari itu apa yang ibu bilang benar, keputusan pribadi saya itu salah sekali. Terus saya tanya sama dia, Bu, sebenarnya kenapa ibu waktu itu bisa melihat ke situ? Dia bilang, oh saya udah ngeliat kan sama keputusan itu kacau. Dia langsung bilang, itu tuh begini, A, B, C. Dan amazingly segala hal yang dikatakan oleh orang yang tidak saya